Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid Kota Bekasi yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi bantuan hidup dasar. Penting sekali untuk seluruh petugas rumah sakit bisa memahami bagaimana konsep penata laksanaan pada kasus kegawat daruratan pasien yang mengalami henti jantung. Mari belajar di video kali ini kita akan membahas tentang penanganan bantuan hidup dasar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi bantuan hidup dasar kali ini, yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu seluruh staf dan karyawan RSUD Kota Bekasi memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan hidup dasar pada seseorang yang mengalami henti napas dan henti jantung di seluruh area rumah sakit. Adapun yang menjadi tujuan khusus pembelajaran dari materi bantuan hidup dasar ini, yang pertama adalah seluruh staf dan karyawan RSUD Kota Bekasi mampu menjelaskan pengertian dari bantuan hidup dasar. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi tanda-tanda pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Dan yang ketiga, tentunya mampu melakukan bantuan hidup dasar dengan melakukan resusitasi jantung paru yang berkualitas. Adapun pengertian bantuan hidup dasar, yaitu bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan hidup pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas. Nah, BHD ini meliputi aspek pengenalan langsung terhadap seseorang yang mengalami henti jantung dan henti napas, kemudian bagaimana aktivasi sistem tanggap darurat yang ada di rumah sakit, dan selanjutnya adalah resusitasi jantung paru yang berkualitas yang dilakukan oleh petugas, dan yang terakhir tentunya adalah penggunaan terapi listrik defibrilasi dengan menggunakan alat automated eksternal defibrilator yang tersedia di seluruh area rumah sakit. Sahabat RSUD Kota Bekasi, dengan penemuan diagnostik dan resusitasi yang mutakhir kali ini, ya, bahwa kematian tidak lagi dianggap saat jantung berhenti bekerja. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan tindakan pertolongan pada seseorang yang mengalami henti jantung dan henti napas. Nah, kematian berdasarkan dari hasil penelitian dikatakan bahwa meliputi aspek kematian klinis dan kematian biologis, di mana kematian klinis inilah saat yang tepat atau yang kita sebut dengan golden period untuk menolong pasien yang mengalami henti jantung. Karena ketika seseorang sudah masuk ke dalam kategori mati biologis, maka tindakan resusitasi jantung paru itu menjadi kecil kemungkinannya untuk bisa berhasil. Adapun etiologi atau penyebab dari henti jantung, yang pertama adalah kondisi yang memicu terjadinya henti napas. Itu bisa diakibatkan oleh adanya sumbatan di jalan napas, kemudian adanya depresi pernapasan. Untuk petugas dalam hal ini bisa mengidentifikasi dengan cepat adanya tanda-tanda dari sumbatan jalan napas yang sangat berbahaya. Kemudian juga depresi pernapasan ini bisa disebabkan karena efek samping atau overdosis dari penggunaan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah henti jantung. Nah, henti jantung di sini etiologi atau penyebabnya bisa berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, artinya adanya kelainan atau penyakit jantung itu sendiri, sebagai contoh penyakit jantung koroner, dan juga penyakit jantung yang berhubungan dengan kelainan aritmia jantung. Kemudian yang kedua adalah kekurangan oksigen akut. Nah, ini pada kondisi yang kita kenal dengan hipoksia. Pada beberapa kondisi, hipoksia juga bisa memicu terjadinya henti jantung. Kemudian yang ketiga ada overdosis dari obat-obatan, kemudian tersengat listrik, atau kondisi trauma yang juga mengakibatkan kondisi perdarahan. Untuk selanjutnya kita masuk dengan mata rantai kehidupan atau mata rantai keberhasilan. Menurut algoritma dari American Heart Association tahun 2020, mata rantai keberhasilan dari pasien yang mengalami henti jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mata rantai keberhasilan
di pra rumah sakit, dan yang kedua adalah mata rantai keberhasilan di intra rumah sakit. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah mata rantai keberhasilan untuk pasien henti jantung di rumah sakit. Yang pertama, itu ada manajemen pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya henti jantung. Artinya, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit tentunya sudah dilakukan manajemen pengawasan dan pencegahan atau deteksi dini dari perburukan kondisi pasien. Kemudian yang kedua adalah aktivasi respon tanggap darurat. Di rumah sakit itu sudah tersedia sistem aktivasi tanggap darurat yang kita kenal dengan tim kode biru atau tim code blue, yang mana tim tersebut akan diaktifkan ketika terjadi kondisi kegawat daruratan medis atau pasien yang mengalami henti jantung. Kemudian yang ketiga adalah RJP yang berkualitas tinggi. Nah, setiap petugas, artinya dalam hal ini adalah staf, karyawan dari rumah sakit, tentu sudah diberikan pelatihan bantuan hidup dasar, sehingga mereka mampu melakukan tindakan RJP yang berkualitas. Kemudian yang keempat, mata rantai keberhasilannya adalah tersedianya alat defibrilasi yang mudah dijangkau, mudah diakses ketika terjadi kegawat daruratan henti jantung di area rumah sakit. Nah, kemudian yang kelima adalah dari manajemen post resusitasi. Ya, setiap pasien yang berhasil dilakukan tindakan resusitasi tentunya akan dilakukan perawatan lanjutan, ya, baik di ruang perawatan ataupun di ruang perawatan khusus seperti di unit perawatan kritis. Nah, yang terakhir adalah tentunya manajemen pemulihan, artinya pasien yang sudah dilakukan manajemen post resusitasi itu akan dilakukan monitoring yang berkelanjutan sehingga kondisinya bisa dipertahankan, kemudian juga produktivitasnya juga bisa dipertahankan. Nah, itu adalah mata rantai keberhasilan henti jantung di dalam rumah sakit. Nah, perbedaannya untuk mata rantai keberhasilan di pra rumah sakit, kalau kita lihat di slide ada yang di baris kedua, ya, yaitu adalah dari algoritma ketika menemukan pasien yang mengalami henti jantung. Karena kejadiannya di luar rumah sakit, tentu kita tidak bisa melakukan manajemen pengawasan dan pencegahan. Sehingga kita mungkin bisa tiba-tiba dalam menemukan pasien yang mengalami henti jantung. Nah, yang terpenting di dalam mata rantai keberhasilan pasien yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit adalah ketersediaan dari layanan ambulan gawat darurat terpadu 24 jam yang tentunya akan memberikan pertolongan dengan cepat ketika terjadi henti jantung. Kemudian yang kedua adalah penguatan sumber daya masyarakat. Masyarakat kita tentunya harus diberikan pengetahuan dan juga tentunya keterampilan dalam melakukan resusitasi jantung paru yang berkualitas. Mungkin itu untuk mata rantai keberhasilan pasien henti jantung di luar rumah sakit. Urutan dalam melakukan bantuan hidup dasar, di dalam konsep penanganan kegawat daruratan, kita mengenal konsep ABC, yaitu airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, tetapi dalam hal ini, pasien yang mengalami kondisi henti jantung tiba-tiba, maka urutan prioritas berubah. Menurut American Heart Association, bahwa skala prioritas dalam melakukan tindakan pertolongan pada pasien dengan henti jantung itu berubah dari ABC menjadi CAB. Artinya sirkulasi yang kita dahulukan. Ya, dalam hal ini kecepatan dalam melakukan kompresi jantung luar. Ya, sehingga diharapkan sisa oksigen yang masih berada di dalam sirkulasi akan cepat untuk ditransportasikan, terutama ke organ otak yang menjadi target prioritas dalam resusitasi jantung paru. Itulah kenapa saat ini kita mengenal konsep CAB di dalam penanganan pasien henti jantung. Dalam melakukan tindakan resusitasi jantung paru, yang kita lakukan harus dengan teknik
RJP yang berkualitas. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh American Heart Association, ada 5 kriteria RJP yang berkualitas. Yang pertama, dalam melakukan kompresi dada, kecepatan kompresi dada atau kompresi jantung luar yang kita lakukan adalah 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian yang kedua, kedalaman kompresi dada itu setidaknya adalah 5 sampai 6 cm atau 2 sampai 2,4 inci maksimal. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan recoil dada yang penuh pada setiap kali kompresi. Artinya pengembangan dada yang maksimal pada setiap kali kompresi. Kemudian yang keempat, penolong harus meminimalkan jeda berhenti ketika melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau pada saat melakukan kompresi dada. Nah, yang kelima adalah pemberian ventilasi yang cukup pada saat kita memberikan bantuan napas pada pasien yang mengalami henti jantung. Kita harus sesuaikan dengan volume inspirasi atau volume tidal, yaitu berkisar antara 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Nah, itulah kriteria RJP yang berkualitas yang harus diperhatikan oleh penolong setiap melakukan tindakan RJP. Baiklah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas algoritma henti jantung pada pasien dewasa dari American Heart Association tahun 2020. Ketika kita menemukan korban atau pasien yang diduga mengalami henti jantung yang ditandai oleh penurunan kesadaran, yang pertama harus kita lakukan tentu adalah perhatikan keamanan lingkungan, kemudian keamanan pasien, serta keamanan penolong. Artinya kita harus memastikan bahwa lingkungan itu aman, tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, kita pastikan respon pasien dengan cara mengecek respon pasien bisa dengan memanggil pasien dan sambil menepuk bahu korban, kita panggil. Selanjutnya dipastikan apakah pasien ini sadar atau tidak, artinya berespon atau tidak. Jika pasien tidak ada respon, maka segera aktifkan sistem tanggap darurat. Jika kejadiannya di dalam rumah sakit, maka kita harus segera aktifkan tim medis emergency atau tim kode biru atau tim code blue. Nah, kemudian kita pastikan juga untuk meminta dibawakan segera alat defibrilator ke lokasi kejadian. Selanjutnya kita pastikan apakah denyut nadi arteri karotis dan pernapasan pasien ada atau tidak. Pastikan dalam waktu 10 detik apakah denyut nadi arteri karotis dan pernapasan ada atau tidak. Nah, ketika denyut nadi teraba, kemudian pernapasan masih spontan, maka yang kita lakukan adalah observasi pasien sampai tim penolong yang terlatih tiba di lokasi. Kemudian jika denyut nadi karotis teraba, pernapasan pasiennya tidak spontan, maka yang kita lakukan adalah berikan bantuan napas. Berikan bantuan napas setiap 5 sampai 6 detik sekali atau sekitar 10 sampai 12 kali per menit. Kita lakukan selama 2 menit. Kemudian kita evaluasi kembali denyut nadi dan pernapasan. Selanjutnya kita akan lihat algoritma berikutnya. Untuk selanjutnya, jika nadi karotis tidak teraba dan pernapasan tidak ada dalam waktu kurang lebih 10 detik, maka kita anggap pasien mengalami henti jantung. Dan tindakan yang kita lakukan segera adalah resusitasi jantung paru. Kita lakukan tindakan RJP. Nah, RJP kita lakukan selama 2 menit atau 5 siklus.
dengan satu siklusnya, rasio perbandingan antara kompresi dada dengan ventilasi atau pemberian bantuan napas adalah 30:2. 30 kompresi dan 2 ventilasi. Nah, selanjutnya, jika AED sudah tersedia atau alat defibrilasi tersedia, maka segera pasang alat AED tersebut, kemudian biarkan alat AED akan menilai atau menganalisa irama jantung pasien. Jika irama jantungnya dapat dikejut, maka berikan 1 kali kejut jantung, kemudian lanjutkan tindakan RJP. Tetapi jika denyut tidak dapat dikejut atau irama jantung tidak dapat dikejut, maka tindakannya adalah lanjutkan RJP tanpa diberikan terapi listrik defibrilasi. Berikut ini adalah penjelasan dari langkah-langkah algoritma AHA tahun 2020 yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi kesimpulannya, yang pertama adalah setelah kita memastikan keamanan penolong, kemudian keamanan pasien dan keamanan lingkungan, ya, selanjutnya kita pastikan respon pasien. Ya, dengan cara menepuk bahu sambil memanggil korban. Ketika pasien tidak ada respon, langsung aktifkan emergency respon atau SPGDT. Selanjutnya kita raba denyut nadi arteri karotis dan melihat pengembangan dada dalam waktu 10 detik. Ketika sudah dipastikan denyut nadi arteri karotis tidak teraba dalam waktu kurang lebih 10 detik, maka kita lakukan kompresi jantung luar. Nah, posisi tangan penolong yang sesuai dengan rekomendasi dari American Heart Association, posisinya adalah mid lower sternum. Ya. Artinya setengah bagian bawah tulang dada. Kita pastikan penekanannya tidak terlalu ke samping, kanan atau kiri, ya, bahkan tidak terlalu ke atas atau ke daerah epigastrium, sehingga posisinya bisa tepat. Kemudian gunakan kekuatan dari bahu sebagai titik tumpuan ketika kita menekan dada pasien, ya. Selanjutnya posisi tangan tegak lurus 90 derajat pada saat kita melakukan kompresi dengan tetap mempertahankan RJP yang berkualitas baik dari kecepatan ataupun kedalaman yang tadi sudah kita bahas. Ketika alat automated external defibrillator sudah tersedia atau alat AED, maka alat AED ini harus segera kita pasang. Pemasangan pad AED itu harus tepat dan sesuai. Pad AED itu terbagi menjadi 2. Ada pad sternum dan pad apex. Pad sternum itu dipasang di samping manubrium sterni sisi sebelah kanan. Kemudian pad apex itu dipasang di daerah apex jantung atau perkiraannya sekitar daerah interkosta 5 atau 6 di sisi sebelah kiri bagian bawah dada. Berikut adalah Even though high-quality video CPR has been shown to tentang increase resusitasi survival, paru it only dari provides about American 25 to Heart Association. 40% of normal blood flow to the heart and brain. Even when performing high-quality CPR, air can be drawn in during chest wall recoil, depleting the vacuum that is needed to fill the heart. During CPR, blood is circulated forward by 2 mechanisms: the cardiac pump mechanism and the thoracic pump mechanism. With the cardiac pump mechanism, direct compression of the heart between the sternum and the spine forces blood out. More importantly, the chest also becomes a thoracic pump. Chest compressions create a positive pressure that forces blood out of the heart and air out of the lungs. Compressions also cause a slight increase in intracranial pressure, which reduces cerebral perfusion. Then, during the decompression phase, the chest wall passively recoils,
creating a slight negative intrathoracic pressure. This vacuum draws some blood back into the heart, pulls some air into the lungs, and fills the coronary arteries. ICP is also slightly lowered during decompression. Chest compressions create a sequence of alternating positive and negative pressures that help to circulate blood. The more blood that can be returned to the heart, called preload, the more blood that can be circulated forward on the subsequent compression. Optimizing preload is critical for maximizing the effectiveness of CPR. CPR alone does not maximize the amount of blood circulated because just as the chest wall begins to recoil, air rushes in through the open airway and eliminates the vacuum that is needed to fill the heart. Once the negative pressure is gone, the heart stops filling. This diminished preload results in decreased cardiac output on the subsequent compression. Studies also show that caregivers often make errors during the performance of CPR that compromise its effectiveness. For example, ventilating too often or with too much tidal volume causes excessive positive intrathoracic pressure that limits blood flow back to the heart and increases ICP. Compressing too slow fails to generate enough pressure within the circulatory system. Compressing too fast limits preload because the heart does not have enough time to fill with blood. Finally, if the chest wall does not recoil completely, it results in decreased blood flow back to the heart. Given that we only get about 25 to 40% of normal blood flow with conventional CPR, it's important to get it right. Minimize interruptions. Provide proper chest compressions at a rate of 100 to 120 per minute, a depth of at least 2 inches, and allow complete chest wall recoil. Provide proper ventilations at a rate less than 12 per minute, a duration of 1 second, and with no more tidal volume than is needed to produce visible chest rise. Zoll's resuscitation platform is designed to promote high-quality, high-perfusion CPR. Zoll Medical. For more information, please visit us at zoll.com. Berikut ini adalah algoritma anti jantung pada pasien anak dengan satu orang penolong dari American Heart Association. Algoritmanya tidak berbeda dengan pasien dewasa. Yang pertama adalah kita pastikan keamanan penolong, keamanan lingkungan, dan keamanan pasien atau korban. Selanjutnya, cek respon korban dengan cara menepuk sambil memanggil pasien. Kemudian, pastikan jika pasien tidak berespon, segera minta pertolongan untuk diaktifkan sistem tanggap darurat. Selanjutnya, cek denyut nadi arteri karotis dan melihat pengembangan dada dalam waktu 10 detik, apakah pasien teraba denyut nadinya ataukah tidak. Jika denyut nadi teraba dan pernapasan spontan, maka pertahankan posisi pasien, lakukan observasi, dan tunggu sampai penolong yang terlatih tiba di lokasi kejadian. Selanjutnya, jika denyut nadi teraba dan pernapasan tidak spontan, maka yang kita lakukan adalah berikan bantuan napas yang berbeda dengan pemberian bantuan napas pada pasien dewasa. Untuk pasien anak, kita berikan bantuan napas setiap 3 sampai 5 detik sekali atau dengan target 12 sampai 20 kali per menit.
lakukan selama 2 menit. Selanjutnya, evaluasi denyut nadi dan pernapasan setiap 2 menit. Dan kemudian jika ada penolong terlatih sudah tiba di lokasi, maka kita bisa berganti posisi. Selanjutnya, jika nadi karotis pada pasien anak ini tidak teraba dalam waktu kurang lebih 10 detik, maka yang kita lakukan adalah segera lakukan kompresi dada atau pijat jantung luar. Nah, yang membedakan dengan pasien dewasa adalah rasio perbandingan untuk kompresi dada dengan pemberian bantuan napas. Jika kita melakukan dengan 2 orang penolong pada korban anak, maka rasio perbandingan antara kompresi dada dengan pemberian bantuan napas adalah 15:2. Selanjutnya, jika AED tersedia, maka segera pasang alat AED. Untuk pemasangan PET AED pada pasien anak, itu tetap sama dengan pasien dewasa. Ada beberapa referensi yang menyebutkan pemasangan PET AED pada pasien anak dengan berat badan kurang dari 30 kg, maka PET apex itu dipasang tepat di daerah tengah sternum. Kemudian PET sternum kita pasang di bagian punggung belakang. Itu adalah untuk pemasangan PET pada pasien anak dengan berat badan kurang dari 30 kg. Tetapi jika pasien anak berat badannya diperkirakan lebih dari 30 kg, maka pemasangan PET AED tidak berbeda posisinya seperti pada pasien dewasa. Demikian untuk algoritma pada pasien anak. Berikut ini adalah teknik resusitasi jantung paru pada pasien bayi. Kita bisa menggunakan 2 jari atau 2 ibu jari untuk melakukan kompresi jantung luar pada pasien bayi. Kemudian untuk rasio perbandingan antara kompresi dada dengan pemberian bantuan napas atau ventilasi pada pasien bayi itu sama dengan anak-anak. Untuk 1 orang penolong, rasio perbandingan tetap 30:2. Tetapi dengan 2 orang penolong, rasio perbandingan antara kompresi jantung luar dengan pemberian bantuan napas adalah 15:2. If the Berikut scene ini is safe, adalah approach the victim video and assess their resusitasi jantung responsiveness. paru pada Send the other pasien person to bayi. activate the emergency response system and get an AED. Assess breathing and check the brachial pulse. If the victim is not breathing or only gasping and has no pulse, begin CPR starting with compressions. Perform 30 compressions at a rate of 100 to 120 compressions per minute at a depth of at least 1/3 the chest. For infants, this is about 1.5 inches. Open the airway and deliver 2 breaths, each lasting 1 second, and watch for chest rise. Resume compressions. When the AED is brought to scene, the second rescuer should begin by turning the device on. Remove any clothing from the victim and apply the AED pads, one on the front of the infant's chest and one on their back, while the other rescuer continues performing CPR. Plug in the connector and clear the victim while the AED analyzes the rhythm. If a shock is advised, clear the victim again before delivering the shock. Once the AED has charged, hit the shock button. After delivering the shock, resume CPR beginning with 15 chest compressions using the encircling hand technique. After the compressions, the second rescuer opens the airway and delivers 2 breaths. Continue CPR at this ratio of 15 compressions to 2 breaths until the AED prompts you to stop or further help arrives. The rescuer should switch roles every 2 minutes or after about 5 cycles of CPR.
Di dalam tabel ini kita akan melihat perbedaan atau perbandingan kualitas RJP pada pasien dewasa, pada pasien anak, dan pada pasien bayi. Kalau kita lihat dari kriteria RJP yang berkualitas, bahwa perbedaan teknik RJP pada pasien dewasa, anak, dan bayi itu terletak yang pertama dari rasio perbandingan antara kompresi jantung luar dengan pemberian bantuan napas. Untuk pasien dewasa, baik dengan satu penolong ataupun dua penolong, rasio perbandingannya adalah 30:2. Untuk pasien anak, dengan satu penolong, rasio perbandingannya adalah 30:2, dan dengan dua penolong, rasio perbandingannya adalah 15:2. Demikian halnya juga pada pasien bayi, rasionya dengan satu penolong adalah 30:2, dan dengan dua penolong adalah 15:2. Selanjutnya, kedalaman kompresi. Kedalaman kompresi pada pasien dewasa adalah kurang lebih 5-6 cm. Kemudian pada pasien anak kurang lebih 4-5 cm, dan pada pasien bayi kurang lebih 3-4 cm. Kemudian penggunaan tangan pada saat kita melakukan kompresi dada. Untuk pasien dewasa kita menggunakan 2 tangan, untuk pasien anak-anak kita menggunakan 1 tangan, dan untuk pasien bayi kita gunakan 2 jari atau 2 ibu jari untuk melakukan kompresi dada. Selanjutnya adalah algoritma perawatan pasca henti jantung atau yang kita kenal dengan manajemen ROSC. Di mana ROSC adalah singkatan dari Return of Spontan Sirkulasi, artinya sirkulasi pasien sudah kembali spontan. Ada 2 target di dalam algoritma perawatan pasca henti jantung. Yang pertama adalah pengelolaan atau fase stabilisasi awal, dan selanjutnya adalah manajemen berkelanjutan. Untuk pengelolaan atau stabilisasi awal, target kita yang pertama itu adalah pengelolaan jalan napas. Jika memang diperlukan, pemasangan alat bantu napas lanjutan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan untuk menjaga patensi jalan napas. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan parameter pernapasan, di mana target saturasi oksigen antara 92-98%, kemudian target PaCO2 adalah 35-45 mm Hg dari penilaian hasil analisa gas darah. Untuk selanjutnya adalah pengelolaan parameter hemodinamik. Dalam hal ini, tekanan darah dan denyut jantung harus kita evaluasi. Kemudian juga adalah tekanan arteri rata-rata, yaitu di atas 65 mm Hg. Selanjutnya kita lihat bagaimana target manajemen berkelanjutan dari manajemen pasca henti jantung. Selanjutnya di dalam algoritma manajemen pasca resusitasi, yang penting untuk kita segera lakukan penilaian adalah penyebab dari terjadinya henti jantung pada pasien. Di dalam algoritma AHA tahun 2020 disebutkan bahwa penyebab yang bisa dipulihkan adalah 5H dan 5T. Untuk 5H, yang pertama adalah hipovolemia, kemudian hipoksia, yang ketiga adalah hidrogen ion atau asidosis, yang keempat adalah hipo dan hiperkalemia, dan yang kelima adalah hipotermia. Kemudian penyebab yang bisa dipulihkan selanjutnya adalah 5T. Yang pertama adalah tension pneumotoraks, kemudian tamponade jantung, yang ketiga toksin atau kondisi keracunan, yang keempat adalah trombosis pulmonal, dan yang kelima adalah trombosis koroner. Itu adalah penyebab yang bisa dipulihkan dari henti jantung. Baiklah sahabat RSUD Kota Bekasi yang berbahagia, dari materi bantuan hidup dasar yang sudah saya sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa tindakan resusitasi jantung paru yang berkualitas mutlak harus dilakukan pada kondisi pasien yang mengalami mati klinis. Dalam hal ini, pasien yang mengalami henti jantung kurang dari 5 menit. Selanjutnya adalah bahwa resusitasi jantung paru
yang berkualitas itu dilakukan oleh petugas yang terlatih. Itulah kenapa rumah sakit wajib memfasilitasi setiap staf atau karyawan dengan pelatihan BHD atau pelatihan bantuan hidup dasar untuk menjaga kualitas RJP. Selanjutnya, alat AED atau Automated External Defibrilasi ini bisa meningkatkan angka keberhasilan dari tindakan resusitasi jantung paru. Untuk itu juga di rumah sakit tentunya harus tersedia alat AED yang mudah dijangkau. Dan selanjutnya, dengan resusitasi jantung paru yang berkualitas tentunya akan meminimalisir terjadinya komplikasi pada pasien henti jantung. Demikian penjelasan tentang materi bantuan hidup dasar. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.